Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella, NIM 2019 1311003 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Palembang. Pada kali ini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Media Pembelajaran Sejarah. Pada tugas kali ini saya akan membahas tentang sejarah Indonesia. Yuk simak langsung aja kita ke videonya. Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia pertama kali digunakan saat Kongres Pemuda II 20 Oktober 1928. Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Nusantara karena berbagai kerajaan-kerajaan berada di dalamnya. Kerajaan di Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Majapahit. Yang kedua, Kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, Kerajaan Kutai. Yang keempat, Kerajaan Singasari. Dan yang kelima, Kerajaan Mataram. Nusantara dijajah bangsa asing. Sumber daya yang melimpah jadi incaran bangsa asing. Portugis pada tahun 1509 menguasai wilayah Malaka, Ternate, dan Madura. Fathahillah berhasil merebut Sunda Kelapa dari Portugis tahun 1602. Setelah Portugis, kemudian Belanda membentuk VOC untuk merebut rempah-rempah. Dalam membentuk VOC ada beberapa perjanjian seperti Perjanjian Bongaya dan Perjanjian Giyanti. Setelah VOC dibubarkan, Belanda menunjuk Herman William Daendels sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda untuk mempekerjakan masyarakat Pulau Jawa untuk dijadikan budak, membuat jalur Anyer Panurukan. Belanda menguasai Indonesia selama 350 tahun hingga pasukan Jepang mengalahkan Belanda hingga Belanda menyerah. Pemerintahan Jepang berakhir 3,5 tahun. Jepang kalah pada Perang Dunia II. Hiroshima dan Nagasaki dibom oleh tentara sekutu. Kekalahan Jepang. Mengetahui kekalahan Jepang, kemudian dibentuk Badan BPUPKI yang disebut Donkoritsu Junbi Kosaka yang diketuai oleh Rajiman Widyodiningrat. Setelah mendengar kekalahan Jepang pada 14 Agustus 1945, golongan muda mendesak golongan tua untuk melakukan kemerdekaan Indonesia. Proses sejarah kemerdekaan Indonesia. Terjadinya peristiwa Renges Dengklok, peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta oleh golongan muda untuk mempercepat pelaksanaan proklamasi. Setelah kembali ke Jakarta, Soekarno dan Hatta menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Mede dan dibantu oleh Ahmad Subarjo yang disaksikan oleh Soekarno, BM Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Kembali dari Jakarta, Soekarno dan Hatta mulai menyusun teks proklamasi di rumah Laksamana Mede dibantu oleh Ahmad Subarjo dan disaksikan oleh Soekarno, BM Diah Sudiro, dan Sayuti Melik. Teks proklamasi pun dibacakan pada 17 Agustus 1945. Sejarah Indonesia setelah merdeka menetapkan Undang-Undang Dasar UUD sebagai dasar negara Republik Indonesia yang akhirnya dikenal masyarakat sebagai UUD 1945. Materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf jika ada salah dalam pengucapan kata dan penulisan dalam video. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.